Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amin dengan NPM 2208260143. Sebelum kita memulai presentasi, marilah kita membuka dengan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial block emergency medicine dengan judul shock hypovolemic. Dimulai dari definisi, shock hypovolemic adalah kondisi emergensi medis yang terjadi ketika volume darah atau cairan intravaskular berkurang secara signifikan, sehingga curah jantung berkurang, perfusi jaringan tidak adekuat, dan dapat menyebabkan gangguan organ atau kematian jika tidak ditangani segera. Untuk etiologi terbagi menjadi dua, ada yang hemoragik atau karena perdarahan dan non-hemoragik karena cairan. Untuk hemoragik atau perdarahan bisa disebabkan karena trauma berat, perdarahan gastrointestinal, perdarahan obstetri, misalnya plasenta previa dan ektopik, serta perdarahan pasca operasi. Sementara untuk non-hemoragik atau cairan bisa diakibatkan karena dehidrasi berat seperti muntah dan diare, luka bakar luas, kehilangan cairan lewat ginjal atau diuresi tinggi, serta sekuestrasi cairan ke ruang lain seperti pankreatitis dan trauma. Untuk gambaran klinisnya, parameternya itu terdiri atas tekanan darah, nadi, pernapasan, kulit, kesadaran suhu tubuh, produksi urin, CRT, dan laboratorium. Yang pertama itu tekanan darah dijumpai hipotensi, nadinya takikardi dan lemah, pernapasannya dijumpai takipnea, kulitnya pucat, dingin, dan lembab, kesadarannya gelisah hingga penurunan kesadaran, suhu tubuhnya menurun, produksi urinnya oliguria atau anuria, kemudian CRT-nya memanjang lebih dari 2 detik, serta laboratoriumnya dijumpai laktatnya meningkat. Untuk faktor risiko, yang pertama itu karena perdarahan masif seperti kecelakaan dan operasi. Bisa disebabkan juga karena muntah atau diare berat, burns luas, lansia atau anak kecil, penyakit kronis seperti diabetes dan CKD, kemudian penggunaan diuretik atau antihipertensi, serta lingkungan panas atau aktivitas berat. Untuk gejala utamanya itu ada hipotensi, yaitu tekanan darah yang rendah, takikardi, detak jantung yang cepat, kulit pucat dan dingin, serta penurunan kesadaran atau bingung. Sementara untuk gejala tambahan itu ada takipnea, keringat dingin, urin sedikit atau tidak ada, rasa lemas ekstrim, kemudian agitasi atau kecemasan. Untuk patofisiologi, dimulai dari pencetusnya itu kehilangan volume darah atau cairan. Selanjutnya terjadi penurunan preload atau tekanan vena balik yang mengakibatkan penurunan curah jantung atau CO dan mengakibatkan penurunan perfusi jaringan dan oksigenasi. Selanjutnya terjadi hipoksia seluler dan aktivasi respons stres yang mengakibatkan anaerob metabolisme meningkat di mana terjadi peningkatan laktat. Selanjutnya, disfungsi organ seperti ginjal, jantung, dan otak sehingga mengakibatkan gagal multi organ dan kematian jika tidak ditangani. Kemudian untuk tata laksana tata laksana farmakologinya bisa dikasih, yang pertama itu cairan resusitasi, bisa dikasih kristaloid itu normal salin dan ringer laktat, kemudian bisa koloid bila diperlukan, serta transfusi darah jika hemoragik. Yang kedua itu vasoaktif, yaitu jika tekanan darah tetap rendah setelah cairan bisa dikasih norepinephrine, dopamin, dobutamin, dan epinephrine. Dan yang ketiga untuk obat tambahan bisa dikasih tranexamat jika perdarahan aktif dalam waktu awal, kemudian analgesik dan sedasi sesuai perdarahan, serta antibakteri bila infeksi sekunder. Untuk tata laksana non-farmakologi bisa dilakukan dengan airway breathing dan circulation atau ABC segera. Selanjutnya kontrol sumber perdarahan seperti bedah atau bedah trauma, kemudian oksigenasi dan ventilasi adekuat, kemudian monitoring hemodinamik,
intensif. Selanjutnya pencegahan hipotermia, support gizi dan elektrolit, serta rehabilitasi setelah stabil. Untuk edukasi, kenali tanda kehilangan darah atau cairan berlebih. Selanjutnya, cari pertolongan medis segera jika perdarahan hebat atau pingsan atau tidak buang air kecil. Yang selanjutnya, ketiga, minum cukup cairan saat muntah atau diare. Yang keempat, manfaatkan APD atau sterilisasi untuk luka aktif. Yang kelima, diabetik atau lansia harus rutin kontrol kesehatan. Dan yang terakhir, setelah kejadian shock, ikuti rencana rehabilitasi dan kontrol ulang. Inilah referensi yang saya gunakan untuk membuat mind mapping tugas remedial block emergency medicine dengan judul shock hypovolemic. Tadi saya buka dengan salam dan doa pembuka majelis. Sebelumnya, di mana terdapat kesilapan dan kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya buka dengan salam dan doa pembuka majelis. Sekarang saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.